Rabbi sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya Rabbi bil Mustafa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita muliakan Ketua Masjid Al-Hikmah beserta seluruh jajarannya yang kami hormati, para alim ulama, bil khusus guru kita bersama, orang tua kita Al-Mukarram Al-Ustad Muhammad Sulhan. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita muliakan kepada seluruh tokoh masyarakat, jamaah bapak ibu, pemuda pemudi serta anak-anakku sekalian. Dan insyaallah kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah, pada pagi hari ini Allah Ta'ala telah membangunkan kita pada kematian yang sementara. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong kita semua untuk beribadah menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sholat subuh berjamaah. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian atau ta'lim pada pagi hari ini insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita dapat bisa bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita baca suratul Fatihah.
Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita kaji pada pagi hari ini kita bisa memahami, kita bisa mengamalkan dan kita bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'irin bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Qala al-Imam Ahmad ibn Atha'il As-Sakandari, berkata al-Imam Ahmad ibn Atha'il As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya, istihaduka fi ma dumina laka wa taqsiruka fi ma turiba minka dalilun alantimasil basirati minka. Istihaduka fima duminalaka, kesungguh-sungguhanmu terhadap sesuatu yang telah dijamin kepada kamu, wa taqsiruka fima turiba minka, dan kurangnya perhatian engkau kepada sesuatu yang dituntut kepadamu, dalilun alantimasil basirati minka, yang demikian itu menunjukkan hilangnya mata hati, yang demikian itu menunjukkan kaburnya mata hati kita, yang arti keseluruhannya kesungguh-sungguhan engkau kepada sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kurangnya perhatianmu kepada sesuatu yang dituntut oleh Allah, yang demikian itu menunjukkan butanya mata hati kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Istihaduka fi ma duminalaka, ay maksudnya takabbalallahu laka bihi wa huwa rizqu tafaddulan minhu wa ihsana. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizki kita semua. Yang namanya rizki itu Bapak Ibu sekalian, Allah sudah jamin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam ayat suci Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Berapa banyak binatang-binatang melata yang tidak bisa mengurus rizkinya. Allahu yarzuquha wa iyyakum ila ghairi dzalik minal ayat. Allah Subhanahu wa taala yang mengurus semua rizki, bukan hanya binatang, kita semua. Allah Ta'ala yang mengurus semua rizki kita. Wa taqsiruka fima tuliba minka wa huwal amalu alladhi tatawassalu bihi adatun ila maulak min azkarin wa salawatin wa auradin wa ghaira dhalik min anwa'it ta'at. Sedangkan amal ibadah itu adalah sesuatu yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ibadah itu ibadah yang fardu maupun ibadah yang sunnah. Wa auradin, ataupun ibadah yang sifatnya wirid. Kita sebagai umat Islam kudu punya Pak wirid. Apa tuh wirid? Wirid itu satu amalan sunnah yang senantiasa kita dawamkan. Ada
orang yang wiridnya puasa Senin Kamis. Setiap minggu istiqomah. Itu wiridnya tuh. Ada yang wiridnya setiap Jumat bagi-bagi sedekah, bagi-bagi makanan. Ya. Ada yang wiridnya puasa Daud. Puasa Daud. Nah, ini kayak orang tua saya nih puasa Daud. Alhamdulillah udah hampir 10 tahun istiqomah puasa Daud. Itulah wiridnya. Ada yang wiridnya tiap malam bangun sholat sunnah tahajud. Ya. Jadi kudu punya wirid. Dzalika min anwa'i ta'at wa ghairi dzalik, dan selain itu semua dari berbagai macam amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahku. Kalau dalam tafsirnya ayil ya'rifuni, melainkan agar jin dan manusia ini bisa mengenal aku. Makanya banyak Bapak Ibu sekalian orang yang kagak doyan ibadah, ya, yang wajib aja dia kagak doyan, kagak dilaksanakan, apalagi yang sunnah. Kenapa demikian? Karena emang bisa jadi belum kenal sama Allah. Itu tugas kita ngenalin mereka kepada Allah. Banyak orang yang kagak mau ibadah. Memang benar mereka semua belum dekat, belum kenal sama Allah. Coba kalau udah kenal mah takut. Kayak kita misal naik kendaraan, naik motor, lupa bawa helm, STNK ketinggalan, plat pajak mati lagi. Ya, nggak taunya di depan ada razia kendaraan. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu perasaannya? Tenang apa takut itu? Hah? Pak, takut apa tenang, Pak? Kagak lengkap. Kenapa bisa takut? Kenapa bisa takut? Karena kita kenal siapa yang ada di depan kita. Siapa? Bapak polisi. Wow. Kita kenal, makanya kita takut. Banyak orang yang belum kenal memang kepada Allah, sehingga mereka semua tidak mau beribadah kepada Allah. Maka dari itu tugas kita selaku hamba Allah, selaku umat baginda Nabi Muhammad SAW, tugas kita mengenalkan mereka semua kepada Allah. Fal matlubu minal muridi as-sa'yu fi kutil arwah. Maka adapun yang dituntut dari seorang murid. Seorang murid itu orang yang dalam perjalanan, Pak. Murid itu bukan bahasa Indonesia, murid itu bahasa Arab. Aroda ana uridu ana uridu an ashrobal ma, aku pengen minum air misalkan. Ya. Uridu an adhaba ila suq, saya pengen pergi ke pasar, ila sukil obor, pasar obor. Di belakang Pak, pasar obor ya. Murid ini arti orang yang sedang dalam perjalanan. Beda sama siswa. Murid ini orang yang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya bukan hanya intelektual, akan tetapi spiritual. Ya. Bagaimana seorang murid ini bisa mencapai keridhaan Allah? Seorang murid ini bisa salik, dia tuh salik orang yang sedang berjalan. Makanya kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu, maka dia akan Allah mudahkan langkahnya menuju surga.
Murid itu dalam perjalanan. Makanya kita ini kalau diberikan nikmat sama Allah, jalan Pak. Jangan kagak jalan-jalan. Jalan. Dikasih motor, kasih mobil, kasih ongkos, jalan-jalan apa? Jalan-jalan ke puncak misalnya, ajak keluarga, refreshing. Jangan diantepin aja tuh mobil, jangan diantepin aja, kagak sampai pengennya doang, pengen ke Bogor, tapi kagak jalan-jalan. Kapan sampainya? Bagaimana kita bisa ngerasain asinan Bogor kalau kagak jalan-jalan? Berarti kudu apa? Kudu jalan. Itulah seorang murid. Kalau pengen merasakan nikmatnya iman, kalau ingin mencapai derajat yang tinggi, kalau ingin menggapai ridho Allah, jalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan hidupkan sunnah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti bimbingan guru. Ikutin bimbingan guru. Orang mau ibadah kudu punya guru, Pak. Guru yang membimbing kita untuk mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menggapai keridhaan Allah tuh guru. Guru mah kagak minta apa-apa guru mah. Yang namanya guru harus kita hormatin. Cuman nggak ada guru yang pengen minta dihormatin, kagak ada. Kalau ada guru minta dimuliain, ceburin aja pakai comberan. Cuman tugas kita sebagai seorang murid agar mendapatkan keberkahan ilmu, kudu kita jaga guru kita. Kalau nggak ada ustad di kampung kita, ini dosa apa satu kampung? Dosa Pak. Ada kan ustadznya di masjid ini? Ada kan? Ada kan? Ada. Yang ngajar tahfidz, ngajar Quran, yang ngajar fikih. Tuh, kudu dijaga. Kagak ada dia, dosa satu kampung. Karena dia yang menanggung dosa-dosa kita semua. Karena dia yang membimbing kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudu kita jaga. Harta aja kita jaga, apalagi guru kita. Ya. Walaupun dia cuma ngajar ngaji alif ba ta tha jim ha kha, itu tetap guru kita. Walaupun yang mengajarkan kita alif. Apa yang dituntut bagi seorang murid? As-sa'yu adalah upaya. Upaya dalam apa? Fikutil arwah, untuk memasukkan asupan-asupan makanan-makanan arwah, ruh. Apa itu asupan arwah itu? Wa huwa dzikrul maula wa fi'lun ma yuqarribu ilaih. Asupan-asupan ruh itu adalah selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ke masjid ingat Allah, mau ke pasar ingat Allah. Dalam masalah ibadah nih kita tahu dicipta kita di dunia ini untuk ibadah, kita semua tahu, tapi prakteknya nihil. Lisan doang bicara inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Emang iya? Udah berapa usia kita Pak? Sekarang tinggal pikir aja Pak, usianya udah berapa? Udah berapa banyak usianya buat dunia, buat akhirat? Silakan timbang-timbang sendiri. Setiap saat kita bicara seperti itu, kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Tapi mana kenyataannya? Apakah benar untuk Allah? Dalam sholat pun kita tidak sholat. Dalam sholat pun kadang kita tidak sholat. Dalam zikir pun kita belum tentu zikir. Pikiran kita kemana-mana. Apalagi di luar sholat. Dalam sholat pun kita belum tentu ingat Allah.
Makanya selalu Allah ingatkan kepada kita, setiap pergantian rukun kita selalu ingat Allah. Itu Allah ajarkan kepada kita, biar kita eling. Apa sih kita buat apa hidup di dunia ini? Tidak bukan untuk ibadah. Setiap kali kita sholat, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Beres takbiratul ihram, kadang lupa, pikiran kemana-mana. Imam baca Fatihah, makmum nggak tahu lagi di mana pikirannya. Ketika mau ruku, Allah lagi. Agar kita kembali, kita lagi ibadah. Agar kita ingat bahwasanya hidup di dunia untuk ibadah. Dalam sholat pun kadang kita kagak ingat Allah. Beres ruku, sami Allah. Mau sujud, Allah. Duduk antara sujud, Allah. Sujud, Allah. Mau bangun, Allah. Terus Allah yang kita ucapkan. Kenapa demikian? Itulah kita selaku manusia. Gampang. Ya. Sama Allah suka lupa, sama kebaikan Allah suka lupa, apalagi kebaikan tetangga. Apalagi kebaikan manusia. Kadang kebaikan Allah, anugerah yang Allah berikan pun kita suka lupa. Ya. Kalau kita mau menjadi orang yang bersyukur, kita kudu. Contoh misalnya, ada tetangga berbuat baik sama kita, minimal kalau kita nggak bisa balas kebaikannya, minimal kita ucapkan terima kasih dan kita doakan syukron jazakallah. Terima kasih, semoga Allah balas kebaikan engkau fid dini wa dunya wal akhirah. Balasan di dunia dan balasan di akhirat. Kita doain. Kalau kita nggak bisa balas kebaikan orang lain. Kata Nabi, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang kagak terima kasih kepada jasa kebaikan manusia, berarti dia belum bersyukur kepada Allah. Bapak ibu belum ada di makom syukur kepada Allah kalau kita belum bisa menghargai manusia. Kita tidak akan pernah dianggap manusia yang bersyukur oleh Allah. Segala amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berbuat baik. Sebelum kita membalas, menghormati jasa-jasa orang yang telah berbuat baik kepada kita. Siapa orang yang telah berbuat baik kepada kita? Siapa orang yang harus, yang wajib kita membalas jasa-jasa mereka? Ada 3 golongan. Nah, itu panjang lagi urusannya. Nanti kita lanjutkan pada lain waktu insyaallah. Selanjutnya, wa fi'lun ma yuqarribu ilaihi la qutul asba li'annahu qaimun bihi ghairuhu wa huwa maulah dalilun alantimasil basirati minka ay amyul basirah minka. Orang yang seperti itu, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam masalah dunia, akan tetapi dia meremehkan urusan akhirat, yang demikian itu menunjukkan amyul basirah, butanya mata hati. Butanya mata hati. Untuk mendekati paham apa yang kita kaji pada pagi hari ini, misal kita punya pembantu, punya khadim, kita bilang begini sama pembantu, ya Bu, ya Mbak, tolong ya tugas Mbak setiap pagi belanja, ya, masak buat keluarga, pagi isi air, nyapu-nyapu, ngepel rumah, cuci-cuci piring, siram tanaman, yang bagian jaga security, tolong jaga rumah, gitu.
Apa kita bilang tenang aja Mbak kepada pembantu, semua saya tanggung, makan Mbak, gaji Mbak, ya, tempat tinggal Mbak udah saya sediain ada di belakang kamar. Cuman laksanakan tugas sebagai seorang pembantu rumah tangga. Pembantu yang berakal, dia sibuk mikirin apa yang dituntut oleh tuannya, bukan sibuk dengan apa yang dijamin oleh tuannya. Itu pembantu yang berakal. Karena kenapa? Karena yang dijamin udah pasti didapat. Seandainya pembantu itu lemah akalnya, ya, pembantu itu kurang berakal, maka pembantu tersebut yang dipikirin adalah jaminan tuannya. Nanti makan apa yang dipikirin, nanti pakai baju apa, boro-boro kerjaan diurusin, ya, pekerjaan rumah nggak diurusin, rumah berantakan, pakaian kagak disetrika, ya, halaman kagak disapu, berantakan tuh rumah. Nah, macam pembantu begitu biasanya dipecat langsung sama majikannya. Kenapa? Karena pembantu tersebut sibuk mikirin apa yang udah dijamin, akan tetapi tidak melaksanakan tuntutan tuannya. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masalah rezeki Bapak Ibu sekalian udah dijamin oleh Allah. Kita udah dijamin. Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, sudah jelas. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Allah jualah yang memberikan rizki kepada kita. Allah jualah yang mematikan kita. Setelah mati nanti kita dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kalau udah menciptakan, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya. Cicak aja yang nggak bisa terbang, rizkinya yang terbang. Ya begitu sasulanya. Laba-laba nggak bisa terbang, rizkinya yang terbang, aman-aman aja. Ya. Kucing yang takut sama air, rizkinya yang ada di dalam air, ikan. Terus ngapa kita masih takut sama yang udah dijamin oleh Allah? Jangan takut masa rizki mah. Kata guru saya, kata orang tua kita kan, apa kata ngkongkong kita, rizki mah nggak bakal ketuker. Ya. Uwais Al-Qarni pernah menyampaikan seperti ini. Wa an Uwais Al-Qarni annahu qala, berkata Uwais Al-Qarni, lau abatallah ibadata ahlis samawat wal ard la yaqbalullah minka hatta tusaddiqu. Seandainya engkau beribadah sebanyak ibadahnya penduduk langit dan penduduk bumi, Allah tidak akan pernah menerima ibadah-ibadahmu sebelum engkau membenarkan Allah. Qila wa kaifa nusaddiqu. Lalu dikatakan bagaimana membenarkan Allah Subhanahu wa taala? Takunu aminan bima takafallah min amrizkik wa taro jasadaka farighan li ibadati. Membenarkan Allah itu adalah engkau ngerasa aman, engkau ngerasa nyaman, apa yang udah dijamin rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau melihat jasadmu penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya kita sudah beribadah, walaupun ibadah kita sebanyak ibadah penduduk langit dan penduduk bumi, Allah tidak akan pernah menerima amal ibadah kita sebelum kita ngerasa aman, nyaman apa yang udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala.
Cuma kadang kita mikirin saya dapat apa kagak ya, begitu. Dapat bagian apa kagak ya. Ya, jangan pernah kita berpikir seperti itu. Dapat bagian apa kagak. Dikatakan man yarar rizqa minallah ta'ala wa la yadri ayyu'tihi amla fahuwa syakkun munafik. Siapa orang yang meyakini bahwasanya rezeki itu datang dari Allah, dia yakin emang rezeki itu datangnya dari Allah, tapi dia ragu dapat apa kagak ya, dapat bagian apa kagak ya, ragu-ragu nih, nanti sarapan apa kagak nih beres taklim gitu, nih ragu-ragu nih ya pengurus ada kan ya, ada tuh, seandainya ragu-ragu rezeki kita, fahuwa syakun munafik, maka dia orang yang ragu, termasuk orang yang munafik. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Jangan pernah ragu dengan rezeki yang Allah berikan. Lalu pertanyaannya apa yang Allah jamin kepada kita? Apa aja yang Allah jamin kepada kita? Yang pertama, ar-rizqu, Allah sudah jamin rezeki kita. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, Allah sudah mengelola, Allah sudah men-setting bagaimana cara datangnya rizki kepada kita. Terserah Allah bagaimana caranya, yang penting sampai aja. Lagi tidur, atau ada ngirim, biar rekening kan kita agak tahu. Ya. Santri lagi tidur, atau ada nganterin besek, ya. Ya, ada yang meninggal tahlilan gitu kan ya, tuan rumah kebanyakan beseknya, tahu-tahu dapat tuh santri itu, alhamdulillah. Ya, terserah Allah bagaimana cara. Yang kedua, Allah sudah men-setting bagaimana cara datangnya rezeki kepada kita. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga, la yamutu hatta yastakmila rizqah. Kita tidak akan pernah mati sebelum rizki kita habis. Ini pada belum habis nih rezekinya nih. Ya. Ibu yang di belakang rizkinya masih belum habis, masih ada bu, masih hidup. Ya. Kenapa orang pada mati? Hah? Berarti rizkinya udah habis. Rizkinya udah habis. Kok Allah kagak sayang ya? Ada orang mati kelaparan. Lah katanya Allah Maha Pengasih. Lah itu ada yang mati kelaparan. Bukan mati kelaparan, Pak. Emang rezekinya udah habis. Kok nyalain Allah sih? Kok nyalain Allah? Mana buktinya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang itu? Busung lapar, kelaparan mati. Ya. Udah Allah atur semuanya. Semuanya, jangan pun masalah rezeki, semua yang terjadi di dunia ini pun sudah Allah takdirkan, itu semuanya buat kebaikan kita semua. Semua buat kebaikan kita. Kalau kita beranggapan kagak baik mah, para sahabat pasti jelek semua, Pak. Para sahabat pasti jelek semua. Apa kata kita? Katanya para sahabat orang yang dekat sama Nabi. Katanya para sahabat orang yang ahli ibadah. Tapi kok matinya dibunuh? Sayyidina Utsman, ya, Sayyidina Umar, banyak yang mati dibunuh. Hasan Husain diracun, dipenggal kepalanya. Katanya dekat sama Allah. Emang nggak punya ilmu kebal apa? Ilmu kebal, ya nggak usah, ngapain belajar ilmu kebal? Sahabat aja kepotong, Pak. Gaya-gayaan pengen belajar ilmu kebal, ya. Sahabat aja pada kepotong, pada kebunuh matinya. Ya emang dengan cara itu, ya, dengan cara itu Allah angkat derajat para sahabat. Wah, itu ustadz itu kenapa? Itu matinya tabrak mobil kecelakaan, jelek amat mati. Bisa jadi, jangan anggap jelek begitu.
Lihat para sahabat, ya, matinya dibunuh. Tapi apakah itu menjadi hina? Tidak. Dengan cara itu Allah memuliakan hambanya. Gitu. Para santri jarang makan, kelaparan gitu ya. Kadang uang jajan kagak ada. Tuh. Iya, kudu sabar. Emang cara Allah memuliain santri ya begitu. Ya. Dulu saya waktu jadi santri ya begitu, kurus kering. Ya. Dulu saya nyantri dari lulus SD, pulang-pulang mau nikah. Pulang-pulang mau nikah. Hitungannya berapa tahun. Ya, sampai kuliah pun saya nggak mau tinggal di rumah, kuliah juga saya tinggal di pesantren, saya cari pesantren gitu. Ya, dari lulus SD, alhamdulillah. Kudu murid itu kudu sungguh-sungguh, kudu siap sengsara. Ya, nanti tinggal kita nikmati buahnya, kudu sabar seperti itu. Tapi niatin karena Allah. Itu yang ketiga. Yang Allah tanggung, kita tidak akan pernah mati sebelum rezeki kita habis. Lalu apa yang keempat? Allah sudah jamin makusimalahu fahuwa lahu la li ghairi. Allah memberikan bagian kepada kita, nggak bakalan ketuker, pasti tepat, nggak bakalan ketuker Pak, tepat sasaran. Bukan manusia, kalau ke manusia mah kadang salah sasaran ya. Ya, kadang saya kalau ngeliat di Instagram katanya saudara-saudaranya RT doang yang dapat gitu katanya. Kalau Allah mah dapat semuanya. Jangan pun orang yang beriman, orang yang kafir Allah kasih. Masalah rezeki mah, masalah dunia Allah kasih semuanya. Kadang banyakan orang kafir Allah kasih dunianya. Jangan pun orang yang ahli ibadah, orang yang ahli maksiat Allah berikan dunia. Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wala liman yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai maupun orang yang tidak Allah cintai. Wala yu'til ilma illa liman yuhib, kecuali ilmu tidak Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Dunia Allah berikan kepada siapapun, kecuali ilmu agama hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Kalau kita doyan dan demen duduk di majelis ilmu, maka ini tanda Allah cinta kepada kita. Amin, alhamdulillah. Hadis ini dapat kita pahami, artinya apa? Artinya kalau ada orang yang tidak Allah cintai, kalau ada manusia yang Allah murkai, maka Allah akan jauhkan dia dari majelis ilmu. Allah tutup pintu hatinya, sehingga berat melangkahkan untuk menuntut ilmu agama. Walaupun rumahnya di samping masjid, walaupun rumahnya sebelahan sama ustad tiap hari ketemu, ngopi doang bareng, ilmunya mah kagak dipelajarin, kagak diambil. Tuh lihat. Kenapa seperti itu? Orang yang seperti itu orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijauhkan dari majlis ilmu. Makanya Pak kudu seneng Pak kalau duduk di majlis ilmu. Para malaikat ngedoain kita agar segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau Bapak duduk istighfar dari habis subuh sampai isya, belum tentu istighfar kita diterima sama Allah. Belum tentu. Kadang istighfarnya di mulut doang, hatinya kemana-mana. Belum tentu istighfar kita diterima sama Allah, tapi kita duduk di majlis ilmu. Ya, kita nggak baca istighfar, tapi para malaikat Allah dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini memohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya cara cepat dosa kita diampunin, ini yang banyak dosa nih. Kita yang banyak dosa nih, kita yang banyak dosa, ya, yang nggak usah jaim-jaim lah.
Ya kita banyak dosa semuanya nih. Ya, duduk di majelis ilmu walaupun sesaat, diampunin dosa-dosa kita. Zikir kita belum tentu diterima, ibadah kita belum tentu diterima, sedekah kita belum tentu diterima. Kalau niatnya riya, sombong, ayo. Ini beda halnya orang yang nuntut ilmu, khusus didoakan oleh para malaikat Allah. Malaikat nggak pernah berbuat dosa. Tugas malaikat hanya beribadah kepada Allah. Apabila mereka meminta kepada Allah, tentu akan dikabulkan oleh Allah, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu 4 perkara yang sudah dijamin sama Allah. Rizki. Yang kedua, bagaimana cara datangnya rizki. Yang ketiga, kita tidak akan pernah mati sebelum rizki kita habis. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki tidak akan pernah tertukar. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau ada jaminan kan pasti ada resiko. Enak aja udah dijamin kagak ada resiko. Ya, apa resikonya? Apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada jaminan pasti ada resiko. Resikonya kudu kita jalanin apa? Itu beribadah kepada Allah. Apa saja? Ada 3 perkara resikonya. Karena kita semua rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilaih taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman tubuh disuruh tobat. Tuh kata orang beriman, udah beriman tapi disuruh tobat. Yang pertama tobat. Lalu yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Udah beriman tapi disuruh takwa. Kenapa? Nih iman kita kadang suka naik, suka turun. Makanya disuruh tobat, disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nih, kalau dalam Al-Qur'an menunjukkan jumlahnya jumlah fi'liyah, itu berubah-berubah, Pak. Makanya orang yang beriman belum tentu dia takwa. Maka kata Allah, ya alladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah dan persiapkanlah. Kita kudu punya investasi akhirat. Besok apa yang kita kudu siapin? Nanti kalau datang ke akhirat, apa yang udah kita punya? Kalau kita di dunia sering ngasih wakaf tanah, kita sedekah wakaf Quran, kita banyak amal ibadah, itu di akhirat itu nanti kita udah tenang Pak datang. Ketika datang udah punya rumah, udah punya kendaraan, enak Pak, disambut sama warga di akhirat. Karena kita udah punya investasi di akhirat. Tapi kalau kagak, masa ya kita baru datang udah diborgol. Ya, kudu punya investasi akhirat. Tuh, takwa tugas kita. Pertama tobat, yang kedua takwa. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga, annama ilahukum ilahun wahid. Fastaqimu ilaih wastaghfiru. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang esa, fastaqimu ilaih, istiqomahlah kepada Allah. Istiqomah apa? Takwanya istiqomah. Jangan takwanya lagi duduk di masjid aja. Duduk di Masjid Al-Hikmah takwa. Keluar mah berubah lagi. Kemanapun kita berada pakai pakaian takwa. Apa tugas kita? Yang pertama, tobat. Tobat itu Bapak Ibu ibarat kata mandi. Kita bersihin dosa-dosa kita. Makanya setelah beres sholat biasanya kita istighfar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. 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 Tobat kita kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Setelah mandi kita pakai baju, pakaian. Apa pakaian kita? Namanya takwa. Kemana-mana, dimanapun kita berada, senantiasa kita junjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita pakai pakaian takwa, kemana-mana pun kita senantiasa menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya. Lalu yang ketiga, fastaqimu ilaih, istiqomahlah dalam bertakwa kepada Allah. Kudu istiqomah. Tuh, itulah resiko kita yang harus kita jalanin sebagai seorang hamba. Karena Allah sudah menjamin rezeki kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ghazali pernah ditanya begini, "Wahai Imam, seandainya kamu tidak usaha, seandainya kamu usaha, apakah rezeki kamu bertambah?" Ditanya tuh Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali pun menjawab, tidak. Lalu ditanya lagi, "Wahai Imam, kalau kamu kagak buka usaha, apakah rezeki kamu berkurang?" Tidak. Nih yang punya toko, yang dagang, kalau ditanya sama orang, kalau buka toko, kalau kita dagang, apakah rezeki kita bertambah? Kagak, jawab kagak. Kalau misalnya kita kagak dagang, apakah rezeki kita berkurang? Jawabnya apa? Kagak, enggak berkurang. Kalau kita jawab ya, kalau kita usaha rezeki kita bertambah, kalau kita tidak usaha rezeki kita berkurang, berarti asbab memberikan bekas. Berarti kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, usaha itu hanya asbab. Asbab apa? Sebagai sarana. Apakah kita mendapatkan pahala apa siksa? Kalau dagangan kita benar, jujur, maka mendapat pahala. Kalau dagangan kita bohong, tidak jujur, mengurangi timbangan, maka ganjaran kita mendapat siksa, mendapat dosa. Cuman itu aja. Sedangkan rezeki mah nggak ada urusannya sama usaha. Rezeki itu datangnya dari Allah. Gitu. Ini hati-hati. Setan pinter Pak. Ini kita yang bapak-bapak yang udah ahli ibadah, hati-hati. Hati bisa dirusak sama setan. Kata setan begini, ukfur, kafirlah kamu. Bagaimana cara melawan setan? Kita kudu punya ilmu. Kita jawab, la ilaha illallah. Mohon maaf, saya nggak bisa kafir. La ilaha illallah. Karena kita punya ilmu. Setan nggak cukup menggoda dengan sekali. Yang kedua kali kata setan begini, Pak Haji, sakit udah lama, berobat. Kalau berobat nanti sembuh. Kalau nggak berobat nanti penyakit makin parah, bisa-bisa mati. Kalau di hati kita bilang ya, kita keluar dari Islam, kita kufur. Kita meninggal dunia, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Kalau kita meyakini. Hati-hati nih, kita lagi digoda sama setan. Kalau kata setan berobat, kalau nggak berobat bisa mati. Kalau berobat sehat. Udah Pak, berangkat aja ke rumah sakit, ke klinik terdekat. Kita jawab biidznillah, insyaallah. Dengan izin Allah, insya Allah dengan ikhtiar saya berobat bisa sehat. Kalau kagak sehat juga kagak apa-apa. Ya, banyak doa Pak.
Doa juga bagian asbab. Ya, usaha asbab, doa asbab. Jangan kata kita bilang begini, tuh lihat tetangga gua kemarin, ngapa? Gila, kenapa? Gua doain jadi gila, begitu katanya. Gaya bener, ya katanya berkat doanya jadi gila, berkat doanya terkabul. Apa urusannya kabul sama doa? Apa urusannya? Kata Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Banyak kok orang yang miskin doa minta kaya, tapi kagak kaya. Emang udah dicatatan di Lauhul Mahfuz jadi orang miskin? Banyak orang yang tidur aja nganggur, 7 turunan kaya apa nggak miskin? Tuh. Tiduran padahal tiduran doang, kerja kagak. Tuh. Banyak orang yang berdoa minta sehat, tapi bukannya sehat, tapi nambah sakit. Kenapa doa begitu? Doa cuman asbab, usaha asbab. Asbab apa? Agar kita bisa mendapat pahala apa dosa. Kalau kita bisa sabar, dapat pahala. Kalau kita kagak sabar, kita ngeluh dapat dosa. Asbab. Silakan Bapak Ibu sekalian, urusan rezeki Allah tidak melarang, silakan kerja. Silakan usaha, tapi jangan meyakini dengan sebab usaha kita nambah kaya, dengan usaha kita nambah rezeki kita. Tidak ada hubungannya dengan rezeki. Rezeki kita harus meyakini yang memberikan Allah, bukan usaha. Yang mengenyangkan kita bukan makan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ashabul Kahfi lihat, ya, ratusan tahun dia kagak makan, tapi hidup. Kalau kita meyakini api bisa membakar, nah ini hati lagi urusannya. Kufur lagi kita. Kalau kita meninggal dunia, kita tidak membawa iman. Kenapa? Karena kita meyakini api bisa membakar. Nabi Ibrahim 40 hari 40 malam dilemparkan oleh Raja Namrud. Masuk dalam api. Bukan kepanasan, kedinginan. Tuh, hati-hati. Setan pinter merayu kita. Makanya kita kudu belajar makna la ilaha illallah. Kita kan tahunya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Udah ngaji mah dalemin lagi makna la ilaha illallah. Kudu kita dalemin makna la ilaha illallah. Itulah gunanya ngaji. Silakan Bapak Ibu usaha, silakan Bapak Ibu doa, tapi yakinilah itu hanya sekedar asbab. Al asbab la tu'athir. Sebab itu tidak memberikan bekas. Yang memberikan bekas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan Bapak Ibu sekalian mencari rezeki, silakan. Kata Nabi begini, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas ittaqullah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit thalab, dan elok-eloklah dalam mencari rizki. Bagus-baguslah dalam mencari rizki. Bagaimana caranya biar bagus mencari rizki? Yang pertama, niatun sholihah. Kalau Bapak Ibu mencari rizki, Bapak Ibu kerja, ikhtiar, buka toko, bisnis, yang pertama syaratnya kalau pekerjaan kita mau diridhoi oleh Allah, yang pertama niatun sholihah, punya niat yang baik. Niatin kita usaha, nanti hasilnya buat ibadah, biar kita kagak minta-minta sama makhluk, biar kita kagak berharap sama makhluk. Begitu, biar kita bisa membantu keluarga kita. Niat yang bagus. Gara-gara niat bisa beda, Pak. Yang satu dagang telur, sebelahnya sama dagang telur juga. Gara-gara beda niat, yang satu niatnya bagus, yang satu niatnya buat maksiat kalau dapat untung. Beda nggak tuh? Beda, yang satu dapat pahala, yang satu dapat dosa. Padahal dua-duanya dagang telur. Gitu. Syarat biar pekerjaan kita diridhoi oleh Allah, yang pertama niatun sholihah, punya niat yang baik. Yang kedua, i'tiqad. Kita harus meyakini bahwasanya rizki itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rizki itu datang dari Allah. Yang ketiga, la yulhihi an dzikrillah. Jangan sampai gara-gara usaha kita lalai untuk mengingat Allah. Gara-gara kita usaha, kita kerja, kita cari rezeki, sholat jamaah terbengkalai, pengajian terbengkalai. Ada keluarga sakit tidak bisa nengok. Ada keluarga meninggal tidak ada waktu buat takziah. Tuh. Yang ketiga, jangan sampai lalai kita untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengorbankan kewajiban kita demi mencari yang udah dijamin. Itu salah. Sekarang banyak orang yang mengorbankan kewajiban demi mencari yang udah dijamin. Kan PA namanya begitu. Iya, ngorbanin kewajiban nyari yang udah jelas-jelas dijamin sama Allah. Salah apa kagak? Salah. Yang udah dijamin mah santai aja. Kata Nabi apa? Bekerjalah kamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Berarti kudu buru-buru apa santai, Pak? Santai, Pak. Masalah dunia mah santai. Karena seakan-akan hidup lama-lamanya. Ngapain buru-buru, santai aja. Ini mah kadang getol, masalah dunia getol. Kata Nabi, dan beribadahlah kamu seakan-akan mati besok. Untuk akhirat, untuk ibadah baru bersegera. Ini giliran buat ini jadiin orang dibolak-balik buat dunia, nyari rezeki, kerja, getol, rajin, sedangkan buat akhirat ibadah nanti aja. Udah cukup segini aja. Kadang orang sekarang berpikirnya bagaimana cara agar dunianya bertambah. Punya kontrakan satu, dia berpikir bagaimana kontrakan jadi dua. Udah dua, bagaimana caranya biar jadi tiga. Udah punya toko dua, bagaimana caranya biar toko menjadi 5. Bagaimana untung bisa bertambah. Itu aja yang sering kita pikirin, untung masalah dunia. Tapi kita lupa, kita tidak mau berpikir bagaimana cara kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana ya caranya agar ibadah saya makin manis. Bagaimana ya caranya biar zikir saya makin manis. Bagaimana ya biar saya duduk di majelis ilmu makin betah. Itu yang kita harus pikirin. Bagaimana ibadah biar meningkat. Ini mah untung mulu yang kita pikirin. Bagaimana untung bisa makin banyak. Giliran akhirat, ya udah segini aja. Begitu mulu. Giliran akhirat udah cukup. Begini cukup. Giliran masalah dunia kurang terus. Ya, tuh karena waktu udah habis. Jadi tadi agar elok mencari rezeki, yang pertama niat yang baik, kemudian selalu meyakini bahwa sana rezeki datangnya dari Allah. Yang ketiga, jangan lalai dengan menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, la yajurruhu ilal maksiyah. Kita usaha, jangan sampai usaha itu membawa kepada kemaksiatan. Dan yang kelima, dawamul muraqabah wal muhasabah. Ketika kita usaha, kita bekerja, selalu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, kita usaha, waktu buat ibadah ada, waktu buat jenguk orang sakit ada. Ketika kita usaha, kita bekerja, waktu untuk keluarga refreshing ada, semuanya waktu ada, buat umat ada, buat tetangga ada, tapi ibadah tidak terganggu. Itu tanda-tanda pekerjaan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya, karena kata panitia ya Ustadz nasi udah adem kata gitu, nasi udah adem ya, sedangkan ya karena nasi udah adem, mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama kita dengarkan kajian dari beliau. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Selanjutnya sebetulnya ada sesi tanya jawab.
Ya, silakan ada yang mau bertanya mungkin. Berarti udah ngerti semua katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang rezeki itu dari Allah. Ada yang lewat jalannya, asbabnya lewat yang halal. Ada asbab usahanya lewat jalan yang haram. Kalau dengan cara jalan yang haram, benar memang itu rezeki datangnya dari Allah. Tapi orang tersebut, kata Nabi, tidak diciptakan untuk kebaikan. Makanya diberikan harta haram. Makanya dijauhkan dari rahmat Allah. Karena memang manusia itu ditakdirkan tidak untuk kebaikan. Maka kata Nabi, tuba liman khuliqa lil khair. Berbahagialah kita kalau kita diciptakan oleh Allah untuk kebaikan. Jadi benar itu memang rezeki datangnya dari Allah. Akan tetapi dia manusia yang dijauhkan dari Allah. Seperti ini, ya, tanda orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dibukakan pintu hatinya untuk nuntut ilmu. Itu datangnya dari Allah, takdir. Dan ada juga orang yang dijauhkan oleh Allah, memang Allah tidak suka dengan kepada mereka, maka dijauhkan dari majlis ilmu. Jadi berbahagialah kita kalau mendapatkan rezeki yang halal, yang baik, yang datangnya dari Allah. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada yang lain. Habis orang itu meninggal dunia, ini kan konteksnya rezeki itu dianggap sebagai uang ataupun harta ataupun segala yang bisa menghasilkan. Padahal kita melihat bahwa orang juga mati itu bahkan secara tiba-tiba itu orang yang banyak hartanya, banyak duitnya. Oleh karena itu rezeki dalam konteks ini bukan disamakan dengan harta ataupun kepemilikan yang bisa diperjualbelikan. Yang ingin saya tanyakan, apakah makna yang rezekinya ini sudah habis maka yang bersangkutan itu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, berkaitan dengan usia. Usia juga ini pun kadangkala bisa diprediksi. Memang usia itu tidak bisa dipastikan untuk hidup selamanya. Ada anak yang baru lahir juga kalau memang usianya sudah tercatat di Lauh Mahfuz meninggal. Kemudian ada yang usianya masih muda juga bisa meninggal. Kemudian sudah dewasa juga meninggal. Bahkan sampai orang tua sekalipun walaupun sakit-sakit, sementara tetangga sebelahnya yang tidak sakit sudah meninggal jauh hari. Nah, ini saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Ustadz, apakah rezeki ini yang dimaksudkan bagaimana? Ini saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki itu yang dimaksud di sini dalam penjelasan yang kita sampaikan tadi, yang tadi sudah kita kaji, rezeki itu adalah anugerah yang Allah berikan, berbagai macam kebaikan, termasuk
nyawa, kehidupan. Jadi rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya makanan, akan tetapi kehidupan juga. Orang baik, kita punya tetangga muslim, itu rezeki kita. Kita dapat ilmu pagi hari ini, itu rezeki kita. Ya, kita masih bisa ibadah, itu rezeki yang Allah berikan. Pagi hari ini kita masih bisa istighfar, itu rezeki yang Allah berikan. Ya, adapun dengan kematian, itulah kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Aina di mana kita mati, kaifa bagaimana kita mati, mata kapan kita mati, kita nggak tahu. Ya, rezeki kita sampai di mana, kehidupan kita. Ya, kalau kuota mungkin ada kali peringatannya, tapi ada juga tanda-tanda kehidupan kita mau habis. Ya, tanda-tandanya apa? Sudah mulai keriput kulit, ya, rambut sudah memutih, gitu ya. Semua ada tanda-tandanya. Mau hujan pasti ada mendung dulu, gitu ya. Mau hujan nih, gitu. Semua pasti ada tanda-tandanya, ya. Begitu. Jadi rezeki itu yang dimaksud di sini adalah bukan hanya uang, bukan hanya makanan, akan tetapi mencakup kebaikan yang Allah berikan. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan al-akhir. Alhamdulillah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 sesi pada acara pagi hari ini telah kita sama-sama lewati. Selanjutnya masuki rangkaian yang terakhir, yaitu acara mahkamah. Akan tapi mari kita tutup dahulu majelis pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.